Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar podcast PKK Talk for Metro Ceria. Jumpa lagi dengan saya Happy Desi Elitas. Bagaimana kabar pemirsa dan pendengar PKK Talk for Metro Ceria? Hari ini kita akan berbincang tentang salah satu program PKK yang cukup penting, yaitu tentang ketahanan pangan. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Metro. Beliau adalah Ibu Pipi Puspitasari, STP MM. Selamat siang Ibu Pipi. Selamat siang Mbak Happy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah bersedia untuk hadir di sini di tengah kesibukan Ibu, aktivitas sehari-hari berkenan untuk membersamai kita di podcast PKK Talk for Metro Ceria. Baik pemirsa dan pendengar podcast PKK Talk for Metro Ceria, hari ini kita akan membahas salah satu program PKK yang cukup penting, yaitu pemanfaat pekarangan dengan Gertapaga dan B2SA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya Dr. Sylvia Nahrani Wahdi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro. Kali ini mengajak ayo bersama PKK Kota Metro kita lakukan Gertapaga, gerakan tanam pangan keluarga, dengan memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan kita yang kosong, dengan tujuan meningkatkan pola konsumsi pangan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Makan enak, makan sehat, makan bergizi, makan ala B2SA. Selamatkan pangan, stop boros pangan untuk Indonesia. Metro Ceria, Lampung Berjaya, Indonesia tumbuh dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti kita ketahui bahwa pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu program PKK terkait pangan yang terus didorong sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan pangan melalui program Hatinya Suka PKK, yaitu halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Terkait hal tersebut, Ibu, apa sih pemanfaatan pekarangan dalam konteks pertanian dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan di keluarga, Bu Pipi? Baik, terima kasih Mbak Evi. Ya, jadi pemanfaatan pekarangan ini sangat penting ya Bu, dalam rangka untuk tadi karena saya agak distract. Baik, terima kasih Mbak Happy. Pemanfaatan pekarangan ini adalah satu praktek ya, satu praktek pertanian ya di sekitar rumah kita, dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita, di sekitar gedung gitu ya. Dan ini sangat penting dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga, di mana di situ keluarga bisa menghasilkan pangannya sendiri ya, sehingga mungkin tidak semua, tapi sebagian pangannya bisa dihasilkan sehingga mengurangi dampak dari misalnya kelaparan ataupun juga apabila terjadi kenaikan harga, fluktuasi harga, itu kita tidak terjadi panik buying dan sebagainya seperti itu. Jadi pemanfaatan pekarangan sangat penting dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Oh, baik. Tadi Bu Pipi mengatakan bahwa ini sangat baik untuk ketahanan pangan. Nah, dalam konteks pertanian perkotaan sendiri seperti apa, Bu? Ya, benar. Jadi kita ketahui bahwa pertanian perkotaan itu dibatasi bahwa luas lahannya terbatas. Iya. Ya, kita tahu luas lahannya terbatas, dan apabila dengan lahan terbatas tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin, ini akan menjadi potensi penyediaan pangan. Jadi Mbak Evi, kami informasikan itu ya. Jadi
data series kita selama 5 tahun, luas sawah kita itu sudah berkurang ya. Dalam 5 tahun terakhir itu sampai 36 hektar untuk sawahnya, dan untuk lahan pertanian yang bukan sawah itu beralih fungsi menjadi pemukiman itu sekitar 500 hektar. Ini di Metro? Ya, selama 5 tahun. Nah, dan alih fungsi itu menjadi apa? Menjadi lahan pemukiman, jadi pemukiman. Nah, di pemukiman sendiri itu ada lahan. Tidak semua mungkin dibangun gedung ya, atau bangunan gitu. Nah, lahan-lahan itulah yang akan kita optimalkan pemanfaatannya bagi ketahanan pangan keluarga, seperti itu. Dan pertanian perkotaan dengan kita lahan yang dipakai untuk pemukiman semakin besar ya demand-nya, sehingga bagaimana kita bisa bertanam dengan teknik-teknik yang menggunakan teknologi pertanian ya, misalnya vertikultur ya, hidroponik dan sebagainya. Tapi tetap itu adalah satu potensi untuk penyediaan pangan. Bu Pipi, terkait dengan teknologi pertanian seperti yang Ibu sebutkan tadi, saya pernah membaca salah satu teknologi pertanian yang disebut sebagai digital smart farming. Nah, terkait teknologi pertanian seperti ini, bagaimanakah smart farming ini dapat mendukung pemanfaatan pekarangan yang lebih efisien, Bu? Iya, baik. Salah satu ciri dari pertanian perkotaan adalah penggunaan teknologi pertanian itu sendiri. Contohnya adalah digital smart farming. Ini memungkinkan kita untuk mengatur pengairan, ya, penyiraman di situ secara otomatis menggunakan IoT ya, Internet of Things. Jadi dengan menggunakan HP saja, Android, kita bisa memerintahkan di situ untuk menyiram. Jadi alat itu akan menyiram sendiri. Contohnya seperti itu. Dia juga mengukur kelembapan tanah sehingga jumlah air yang untuk pengairan di lahan itu tidak terjadi pemborosan, sesuai kebutuhannya saja gitu. Nah, ini adalah manfaat dari salah satunya digital smart farming, dan ini sangat efisien. Artinya kalau Mbak Happy ini jalan jauh atau keluar kota gitu ya, liburan, tanamannya ditinggal nih, ya kan? Nah, Mbak Happy bisa dengan buka HP bisa langsung pencet on, dia sudah nyiram sendiri. Nyiram tanaman dari jauh. Ya. Nah, apakah ini bisa diterapkan untuk tanaman-tanaman di pot atau harus diterapkan untuk tanaman yang di pekarangan, Bu? Oh ya, ya, dia di lahan terbuka bisa digunakan digital smart farming. Ada irigasi ya, ada pakai sprinkle, juga bisa pakai irigasi tetes ya. Lalu kalau di rumah greenhouse itu juga bisa digunakan penyiraman secara otomatis tadi. Dan kalau kita pakai misalnya kalau di rumah itu misalnya pakai planter bag atau polybag, itu tetap bisa digunakan smart farming. Dan digital smart farming ini tidak harus satu rumah satu, tapi bisa beberapa rumah yang bisa link ya dengan digital smart farming ini untuk pekarangan itu tidak hanya untuk satu rumah, Mbak. Jadi kalau memang dia bisa instalasinya nyambung beberapa rumah, itu bisa dilakukan. Bisa komunal beberapa rumah menggunakan satu alat. Benar. Seperti itu, lumayan canggih ya, Bu ya. Oke. Kemudian bagaimanakah pemanfaatan pekarangan ini dapat berperan, Bu, dalam mendukung tekanan terhadap pasokan pangan dan mengendalikan inflasi pangan, terutama di Kota Metro sendiri? Nah, benar Mbak Happy. Jadi kita Agustus tahun 2022 kita merasakan tuh harga cabai sampai 130.000 ya. Nah, ini dengan kita memanfaatkan pekarangan dengan bertanam cabai itu artinya kalau kita sudah ada tanamannya ya, misalnya pasokan itu terjadi kehambatan dari sisi distribusi dan atau cuaca gitu ya, itu kita tidak melakukan panik sehingga mendorong harga-harga pangan itu jadi naik ya. Jadi kalau sudah tersedia di pekarangan kita, maka tekanan terhadap lonjakan harga itu berkurang sehingga pengendalian inflasi tingkat lokal itu dapat dilakukan. Dan penanaman cabai ini termasuk salah satu program pengendalian inflasi melalui gerakan tanam pangan keluarga yang sudah dilakukan selama setahun ini. Pemerintah Kota Metro melalui DKP 3 itu membagikan bibit cabai secara gratis ya, dalam program gerakan tanam pangan keluarga. Itu sudah mencapai 100.800 bibit
cabai dibagikan secara gratis ke masyarakat. Nah, Dan udah dirasakan manfaatkan oleh masyarakat kita. benar. Ya. Dan kita kan pernah juga mengadakan lomba foto cabai, penanaman cabai Gertapaga itu responnya sangat baik ya. Responnya sangat baik, dan saya juga sering mendapat dari WA itu, Bu, alhamdulillah nih cabainya udah buah seperti itu. Iya. Hal-hal yang sangat menyenangkan ya untuk bertanam gitu, mungkin masyarakat yang belum pernah menanam gitu jadi menanam gitu. Iya. Baik Bu, tadi Ibu menceritakan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan membagikan bibit cabai kepada masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan. Nah Bu, selain cabai itu apa sih Bu tanaman lainnya yang bisa kita gunakan, kita tanam di pekarangan kita untuk memanfaatkan pekarangan kita, terutama daerah metro metro kota ya, yang arealnya hanya kecil, yang mungkin mereka itu nggak punya pekarangan tapi ingin menanam gitu. Apa saja pekarangan yang bisa apa saja tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan ini? Ya, jenis tanaman yang dimanfaat untuk pekarangan itu ada sayuran ya, sayuran tadi ada cabai, ada bayam, kangkung seperti itu. Lalu juga ada buah-buahan, pepaya ya, pisang seperti itu bisa ditanam di pekarangan. Juga ada tanaman herbal. Ya, tanaman herbal, kunyit, jahe, terus juga ada tanaman khusus obat ya misalnya gitu ya, tanaman obat, terus juga ada tanaman hias, kadang-kadang itu juga ya, kalau memang mungkin tidak terkait dengan pangan, tapi juga memperindah tadi bahasanya tadi kan, karena sekarang Bu, pertanian kita harapkan ya, kita menanam itu tidak hanya menanam begitu saja, tapi juga memperhitungkan sisi seninya, artnya. Iya. Itu sudah muncul namanya permakultur. Oh, permakultur. Ya, permakultur ini adalah bagaimana kita bertanam, berbudidaya tanaman itu juga memperhitungkan keindahan. Ya, sehingga adanya kalau masuk ke lihat sayuran itu menjadi lebih segar gitu ya, dan healing gitu ya. Itu permakultur, dan harapan kita KWT yang sudah punya kebun ya, kebun bibit, atau juga PKK ada kebun kolektif, itu juga menanam dengan memperhitungkan seninya tadi, artnya tadi, iya. Seperti itu. Selain bermanfaat dari segi ekonomis, juga kita bisa pakai untuk healing ya, seni yang bisa mengubah mood kita ya. Oke. Terima kasih Bu Pipi. Nah, tadi Bu Pipi cerita tentang bagaimana pemanfaatan pekarangan untuk termasuk tanaman herbal. Hari ini kita juga Bu Pipi, kita ada produk-produk UMKM yang berasal dari tanaman herbal yang memanfaatkan pekarangan kita, yaitu ada minuman serbuk kunyit Sehat Sari, kemudian ada juga minuman serbuk jahe, ada minuman serbuk temulawak, yang semuanya adalah produk dari pemanfaatan pekarangan masyarakat di Kota Metro yang produknya tersedia di UP2K Kota Metro, di Sekam Kota Metro. Nah, ini salah satu pemanfaatan pekarangan yang Ibu sampaikan tadi, sudah ada hasilnya. Nah, Bu, apa hubungan pemanfaatan pekarangan itu sendiri dengan gerakan tanam pangan keluarga? Ya, Mbak Epi, awalnya gerakan Gertapaga ini muncul ketika tadi kita melakukan satu pengendalian inflasi ya, karena waktu itu di bulan mulai 19 Agustus 2022 waktu itu bersamaan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, di mana kita membagikan bibit cabai bekerja sama dengan PKK di 22 kelurahan, waktu itu 22.000 bibit cabai. Nah, itu dalam rangka bagaimana kita memanfaatkan pekarangan untuk menanam cabai, yang punya nilai ekonomis, ya, membantu mengurangi jumlah belanja, ya, untuk sayuran gitu ya, dan juga mengurangi ketergantungan kita terhadap pasokan cabai dari luar. Ya. Jadi Gertapaga ini tujuannya ada dua, Mbak Epi. Jadi yang pertama untuk pengendalian inflasi pangan. Yang kedua untuk peningkatan pola konsumsi pangan. Ya, harapannya ketika kita memanfaatkan pekarangan tadi, ya, itu sayuran, ya, buah-buahan, itu kan makanan bergizi. Nah, itu tersedia, suplainya tersedia untuk warga, ya, untuk masyarakat gitu ya, di sekitar kita gitu, sehingga tujuannya bertanam juga nanti dikonsumsi untuk meningkatkan pola konsumsi pangan.
target kita kan pola pangan harapan ini dihitung terus Mbak Happy setiap tahunnya ya. Skornya itu 100 ya. Itu adalah data Susenas BPS. Nah, Metro itu baru mencapai 91,3. Belum sampai targetnya ya. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi dengan PKK, dengan masyarakat gitu ya, komunitas dan sebagainya untuk bagaimana terjadi peningkatan pola konsumsi pangan. Seperti itu dengan salah satunya melakukan gerakan tanam pangan keluarga yang harapannya bisa tersedia suplai makanan yang sehat bergizi di sekitar rumah kita gitu. Oh ya, dan ini ada hubungannya ya Bu dengan Kertapaga dan pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang. Nah, hubungannya secara langsung seperti apa Bu? Ya, keduanya ini. B2SA ya. Ya, B2SA ini beragam, bergizi, seimbang adalah pola konsumsi pangan yang disarankan gitu dari pemerintah. Ya, jadi kalau kita dulu mengenal namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi hasil penelitian nih para ilmuwan jadi sekarang namanya beragam bergizi seimbang. Jadi beragamnya tidak hanya makan satu atau berapa jenis makanan saja, tapi bisa beragam sehingga dapatkan sumber-sumber protein, lemak gitu ya, atau vitamin dari berbagai macam sumber makanan. Lalu bergizi, jelas dia mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat maupun antioksidan gitu harapannya. Lalu seimbang itu sesuai porsinya. Artinya berapa sih harusnya porsinya makanan pokok, berapa porsinya sayur dan buah, dan juga berapa porsinya lauk pauk seperti itu. Dan aman ini tentu saja kalau FAO itu menyebut if it is not safe, it is not food. Kalau itu berbahaya, maka itu bukan makanan ya. Jadi wajib itu aman dari 3 cemaran, yaitu cemaran fisik, kimia, dan biologis. Nah ini informasi seperti inilah yang akan kita sampaikan, kita promosikan terus ke masyarakat. Baik dari adik-adik di SD ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Terus di ibu-ibu, kader, PKK dan sebagainya. Diinformasikan juga pada bapak-bapaknya supaya mensupport ya untuk pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Karena itu ada porsinya Mbak Evi. Jadi kalau kita lihat piring ya, isi piringku itu kita bagi 2. Kita bagi 2 dulu. Nah, setengahnya ini isinya sayuran dan buah. Oh ya. Benar, dengan porsi sayuran yang lebih banyak, 2/3-nya, 1/3-nya buah. Lalu sebelahnya sini yaitu makanan pokok dan lauk pauk dengan porsi 2/3-nya makanan pokok ya, tidak harus nasi. Ya, ada kentang, telang gitu ya. Lalu lauk pauknya 1/3-nya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini porsinya, porsi nasi itu sama dengan porsi sayuran. Oh ya. Dan ini kadang kalau ketika saya melakukan promosi ini di beberapa kelompok gitu ya, kalau kita tanya sekarang makan nasi sama nggak sama sayuran gitu ya jumlahnya? Enggak gitu kan, ternyata gitu masih banyak nasinya gitu ya. Nah ini PR buat kita semua gitu ya. Jadi pola B2SA itu diharapkan untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita ya, untuk memenuhi gizinya itu dengan porsi yang sudah disarankan oleh pemerintah, yaitu tadi 2/3-nya seperti itu nasi, 2/3-nya sayuran. Nah ini menjadi tantangan buat kita ibu rumah tangga gitu ya, ibu-ibu guru juga untuk menginformasikan ke anak-anak gitu ya, dan bagaimana mengajak mereka untuk makan dengan pola B2SA ya. Dan sehingga kita adakan contohnya ada lomba menu B2SA. Itu lomba menu B2SA dalam upaya kita promosi terkait dengan B2SA. Oh iya. Kalau tidak salah tanggal 27 Agustus nanti akan diadakan lomba cipta menu B2SA bagi kader. Nah, menurut pandangan Dinas Pertanian sendiri bagaimana Bu, lomba cipta menu B2SA ini bisa mendukung pola konsumsi pangan di masyarakat? Iya, benar. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk mempromosikan B2SA, di mana di sini kader gitu ya akan mewujudkan bentuk isi piringku dalam bentuk makan siang ya untuk satu keluarga gitu. Di situ ada kandungannya karbohidratnya, protein, lemak ya, vitamin, mineral, antioksidan seperti itu. Nah dengan porsi-porsi yang tepat
Oh, Ya, misalnya seorang bapak umur 29 tahun itu butuh kalorinya berapa gitu ya. Sehingga butuh makanan pokoknya berapa banyak seperti itu. dihitung ya. Ya, dihitung. Terus lalu tetap kita mempertahankan rasa. Oh Ya ya. kan? Jadi kalau B2SA itu ada salamnya makan enak, jadi enak ya, enak dulu gitu ya. Terus makan sehat, Iya. nah wajib terpenuhi sehatnya. Jadi terus akan beragam bergizi seimbang gitu. Nah ini yang kita harapkan masyarakat dapat menginspirasi lomba ini ya, ibu-ibu kader menginspirasi menu-menu yang meningkatkan tadi pola B2SA. Ya, sehingga harapannya dengan lomba ini encourage ya, terus memunculkan lagi menu-menu yang oh ya ternyata ini bisa ya dibikin begini gitu ya, seperti itu. Dan ini juga salah satunya B2 yang lomba tanggal 27 itu mengangkat B2SA dengan basisnya makanan khas Lampung. Oh ya. Jadi kuliner Lampung. Kuliner ya. Lampung. Ini dalam rangka untuk mengangkat potensi lokal ya, konten lokal gitu. Yang pasti mungkin kita sudah suka gitu ya. Iya. Tambah suka lagi dan kita promosikan lagi ya. Iya. Bahkan karena nanti kan B2SA ini akan dilombakan di tingkat provinsi, lalu juga tingkat nasional seperti itu. Jadi terkait rasa itu memunculkan ciri khas rasa masyarakat Lampung, khususnya metro ya, yang beragam. Ada Lampung, Jawa dan sebagainya, itu dimunculkan dalam lomba B2SA itu sendiri ya Bu. Oh ya, luar biasa. Nah, tadi kita telah membahas tentang pemanfaatan pekarangan hingga cipta menu dalam pemanfaatan hasil pekarangan. Bu Pipi, apa sih pesan kunci yang bisa kita bagi kepada masyarakat, para pemirsa PKK di rumah terkait tema kita hari ini, yaitu pemanfaatan pekarangan dengan Gertapaga dan B2SA? Baik. Kata kunci nih Mbak Evi ya artinya gerakan tanam pangan keluarga ya itu mempunyai suatu proses bisnis di mana banyak keterlibatan di dalamnya. Ada enabling environment, artinya membuat satu lingkungan yang kondusif. Salah satunya dengan penyediaan peraturan regulasi yang mendukung dalam pemanfaatan pekarangan ini. Nah, ini sudah ada perdanya Mbak, Perda nomor 1 2018 tentang pemanfaatan lahan. Ya. Lalu juga ada sedang digodok perwalinya tentang pemanfaatan lahan kosong. Ya, jadi tidak hanya lahan pekarangan tapi lahan-lahan kosong yang bongkor itu diharapkan digunakan untuk penyediaan pangan. Lalu juga ada stimulus-stimulus yang diberikan oleh DKP 3 misalnya berupa bantuan bibit, benih seperti itu. Nah, ini kami membagikan secara gratis saat ini masih benih cabai ya Mbak, yang dihasilkan di rumah bibit pangan kita yang sudah dilengkapi dengan digital smart farming. Lalu ini masyarakat sudah bisa mengakses ya permintaan bibit itu dari Google Form ataupun bisa scan barcode-nya, bisa diisi di situ namanya siapa, alamatnya di mana, kebutuhan bibitnya berapa, gitu. Nah, setelah itu akan rekap oleh DKP 3 dan dipersiapkan lalu dihubungi, kita akan bertemu di Pasar Tani Agroceria. Seperti itu. Berarti COD lah. Padahal ini tadi saya baru mau tanya Bu. Jadi secara gratis di Agroceria nanti. Lalu ini harapannya ini semua keterlibatan masyarakat keterlibatan masyarakat dalam menanam. Ya, lalu di situ ada pendampingan kita dari penyuluh pertanian, juga bekerja sama juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dapur Dasyat dalam mengelola pangannya. Yang sudah ditanam itu bagaimana diolah pemanfaatannya, diolah dan untuk menghasilkan makanan yang enak tadi, bergizi juga gitu, B2SA. Nah, ini juga butuh kerjasama antara DKP 3 terus itu dengan TPPKK juga dan komunitas-komunitas bagaimana pola konsumsi B2SA itu juga masuk. Jadi Gertapaga, B2SA itu ada dalam satu rangkaian ya Bu ya. Rangkaian. Nah, kalau kata kuncinya adalah bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan ini kita optimalkan supaya lahan kita tidak mubazir ya, yang biasanya nanam bunga sebagian besar
Bisa setengahnya dijadikan tanaman pangan misalnya gitu ya, tanaman pangan di pekarangan. Dan juga kita terus belajar untuk meningkatkan pola konsumsi pangan kita menjadi pola yang B2SA gitu. Oh iya, baik. Jadi kita merubah sedikit. Yang semula kita banyak menanam bunga-bunga di rumah kita. Tadi Ibu Pipi sudah sampaikan, walaupun kita menanam tanaman pangan, tapi konsepnya adalah tanaman pangan yang indah. Ya, jadi bisa berdampingan dengan bunga-bunga di rumah kita, berdampingan dengan tanaman pangan yang di rumah kita. Bisa bernilai ekonomis, bisa memiliki dampak terhadap ketahanan pangan dan juga indah untuk dipandang mata. Oke, baik pemirsa PKK Talk for Metro Ceria, kita telah berada di akhir waktu sesi podcast kita. Terima kasih kepada Ibu Pipi yang telah hadir dan berkenan hadir membersamai kita di hari ini. Sebelum kita tutup, Bu Pipi boleh closing statement Bu Pipi untuk pemirsa di rumah. Oke, mari bersama-sama kita lakukan gerakan tanam pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan kosong dan lahan pekarangan di sekitar kita dalam rangka untuk meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan makan enak, makan sehat, makan B2SA. Baik, terima kasih Bu Pipi atas ilmu dan sharingnya di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Pipi dan closing statement yang menyemangati kita untuk makan enak, makan beragam, makan sehat, makan ala B2SA bisa menjadi support bagi kita untuk memanfaatkan pekarangan di rumah kita. Baik, saya Happy, host podcast PKK Talk for Ceria hari ini. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.